Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Tersinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang Penas. Dan selamat siang Brigadir Tersinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Togi dan selamat siang pemirsa. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Herudin. Dan memang saat ini arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan ini terjadi untuk kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke arah Kalimalang dengan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Tanjung Priok dan juga kendaraan dari arah Cawang. Tentunya ini juga imbas dengan adanya penyempitan lajur dengan pekerjaan jalan pada kawasan DI Panjaitan ini. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat mengikuti marka serta rambu yang ada demi kelancaran untuk aktivitas kendaraan di kawasan ini. Kemudian untuk ruas tol dari Halim yang akan mengarah ke arah Tanjung Priok saat ini juga dalam keadaan ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang. Tentunya juga kami harapkan bagi pengguna kendaraan roda 2, maksud kami kendaraan pribadi minibus yang mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang untuk selalu berhati-hati adanya blind spot, tetap jaga batas kecepatan kendaraan Anda, mengingat memang volume kendaraan pada ruas tol yang akan mengarah ke Tanjung Priok cukup terhambat di sana. Tentunya kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Kemudian untuk arus lalu lintas di ruas jalur arteri dari ada Tanjung Priok yang akan mengarah ke arah Halim sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light, dan memang juga di jalur arteri untuk kendaraan dari Tanjung Priok yang akan mengarah ke Halim cukup ramai. Ini juga dengan himbas dengan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Pondok Kopi yang akan mengarah ke Halim. Begitupun dengan kendaraan dari arah Halim yang akan mengarah ke, maksud kami dari Tanjung Priok yang akan mengarah ke Halim. Tentunya juga kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan serta bersabar dalam menunggu antrian dan juga saling menghargai untuk menghindari terjadinya benturan pada kendaraan Anda maupun pengendara lainnya. Kemudian Togi, mengingat cuaca pada saat ini juga mendung disertai dengan angin kencang, tentunya bagi pengendara roda 2 maupun roda 4, kami sarankan Anda tidak parkir di bawah pohon, hindari dapat terjadi pohon tumbang. Kemudian dengan cuaca saat ini juga kami sarankan Anda untuk memilih rute-rute yang aman untuk dilintasi, untuk menghindari kendaraan Anda terjebak pada kondisi banjir tentunya. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi tentang arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Togi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Tersinda atas laporannya dari kawasan Cawang Penas. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Bisa sejumlah ganda Indonesia meraih kemenangan pada putaran kedua Indonesia Masters 2026. Ganda putri Tiwi Fadia lolos usai menyingkirkan pasangan Thailand, sedangkan ganda putra Fajar Fikri melaju usai menaklukkan kompatriot mereka Leo Bagas. Ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti belum terbendung pada 16 besar Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Melawan Hataitik Mijat dan Napapakorn Tungkasatan dari Thailand, Tiwi Fadia menang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-17 dalam tempo 41 menit. Tiwi Fadia pun lolos ke perempat final dan akan menghadapi ganda Jepang Arisa Higashino dan Miyu Takanashi. Sementara dari ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke perempat final usai menaklukkan rekan senegara mereka Bagas Maulana dan Leo Roli Karnando.
Bertanding dengan tempo tinggi sejak awal, Fajar Fikri harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Bagas Leo hingga akhirnya menang lewat 3 game. Fajar Fikri menang 21-16, 18-21 dan 21-13 untuk melaju ke 8 besar dan akan melawan ganda Indonesia lainnya Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Duel senegara juga hadir di ganda campuran saat Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu menghadapi Dejan Ferdinansyah dan Bernardine Wardana. Pada laga ini, Jafar Felicia menang 10-21, 21-11 dan 21-10 dan akan menghadapi Tom Jikel dan Delphine Delroux dari Prancis. Ya, sementara itu tunggal Indonesia bergugur pada 16 besar Indonesia Masters 2026. Hanya Alwi Farhan yang lolos ke perempat final, sedangkan Anthony Sinisuka Ginting dan Putri KW harus angkat koper. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan meraih kemenangan pada 16 besar Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Melawan tunggal asal Tiongkok Wang Zhongxing, Alwi menang 3 game dengan skor 15-21, 21-19 dan 21-16. Di perempat final, Alwi akan menantang tunggal dari Jepang, Yushi Tanaka. Sementara itu, tunggal putri Indonesia dipastikan gagal meraih gelar Indonesia Masters 2026 usai Putri Kusuma Wardani tersingkir di 16 besar. Putri kalah 3 game dari tunggal asal Taiwan Huang Yusun dengan skor 17-21, 21-19, dan 17-21. Sementara itu, tunggal putra Indonesia lainnya Anthony Sinisuka Ginting harus mundur dari turnamen ini. Langkah ini diambil Ginting karena cedera pinggang yang dialaminya jelang pertandingan. Cedera pinggang ini Ginting rasakan sejak malam hari usai pertandingan melawan wakil Belgia, Julian Karagi. Meski sempat menjalani pemulihan intensif, kondisinya belum juga membaik. Sakit di bagian apa? Di bagian pinggangnya. Ya. Itu memang sudah lama apa baru semalam aja? Baru semalam. Jadi selesai main sebetulnya nggak ada masalah. Tapi selesai balik ke hotel semuanya dia report ke saya, ngasih tahu keadaannya kok agak kurang ini ya. Saya bilang kita coba recovery aja. Malam ada visio dengan tim kita semuanya sudah dimaksimalkan. Kita tunggu pagi ini. Ternyata memang belum cukup. Ini membuat Indonesia total mengirimkan 10 wakil pada perempat final Indonesia Masters 2026. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pemukiman warga di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur pagi ini kembali terendam banjir. Ketinggian air kini mencapai 60 cm setelah sebelumnya sempat surut pada dini hari tadi. Ratusan rumah warga di pemukiman Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Sejumlah warga harus melewati banjir untuk dapat keluar rumah lantaran belum adanya bantuan perahu karet. Ketinggian air di pemukiman ini mulai dari 30 hingga 60 cm di titik terendah. Bahkan sebelumnya, air sempat surut pada Jumat dini hari tadi. Namun, banjir kembali datang saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya aliran kali Sunter yang melintasi pemukiman. Sempat surut. Jam berapa semalam, Pak? Jam 2. Jam 2 surut? Iya. Itu disedot apa emang hujan udah kelar? Disedot. Terus hujan juga udah berhenti semalam? Iya, berhenti. Nah terus naik lagi jam berapa, Pak? Naik lagi dari subuh. Cepat naik ya, Pak? Cepat. Ya karena hujan lagi apa ada kiriman juga? Karena hujan. Ini kiriman juga nggak sih, Pak, tapi, Pak? Kayaknya sih enggak, kayaknya sih karena hujan merata sih kayaknya. Kini warga berharap agar petugas memberikan bantuan perahu karet serta makanan maupun obat-obatan. Sementara puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 telah diungsikan oleh warga ke dataran yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat yang melanda Jakarta membuat pemukiman warga di Kebun Pala, Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir hingga ketinggian 130 cm.
Pemukiman warga di Kebun Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur masih terendam banjir hingga Jumat ini hari. Luapan air dari Sungai Ciliwung membuat ratusan rumah dan jalan di pemukiman warga terendam banjir. Setidaknya ada sebanyak 500 kakak yang rumahnya terendam banjir atau terdampak banjir dengan ketinggian air 40 cm hingga 130 cm. Pemirsa, ibu kota Jakarta kembali diterjang banjir, salah satunya adalah wilayah di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat, dan akibatnya hujan yang terus-menerus sejak kemarin. Curah hujan yang cukup tinggi kembali mengakibatkan banjir di salah satu kawasan arteri Dan Mogot, Jakarta Barat. Banjir yang kembali menerjang mengakibatkan aktivitas warga terganggu, bahkan juga mengakibatkan kendaraan berhenti atau mogok mesin akibat tetap menerobos arus banjir, dan untuk sementara ini bagi pengendara diminta untuk mencari jalur alternatif lain untuk menghindari jalan yang terendam. Jalur atau akses utama perjalanan dari kawasan Tangerang menuju Jakarta atau sebaliknya hampir lumpuh tadi pagi, dan banjir yang tidak kunjung hilang dari kemarin dan ditambah curah hujan yang cukup tinggi hingga tadi malam, akibatnya jalur arteri ini terendam banjir. Titik terparah banjir di kawasan Dan Mogot berada di kawasan halte Gantung. Ini mencapai 80 cm bahkan hingga 1 meter.